Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Fahmi dari kelompok 4 perancangan arsitektur 3 akan mempresentasikan analisa tapak pusat pendidikan dan pelatihan media dan informasi untuk analisa makro site terletak di Kecamatan Jagakarsa. Jagakarsa merupakan sebuah subdistrik dari Jakarta Selatan, salah satu kota administrasi di Jakarta sebagai salah satu wilayah paling selatan di Jakarta Selatan. Jagakarsa memiliki tingkat elevasi tanah yang lebih tinggi, rata-rata 52 mdpl, serta iklim yang lebih dingin dibandingkan dengan seluruh subdistrik di Jakarta. Rata-rata yaitu 25-27 derajat Celcius. Jagakarsa telah dialokasi untuk reservoir air sehingga bangunan di sana lebih sedikit dan area hijau yang lebih banyak. Untuk batas wilayah, yaitu di utara ada jalan tol TP Simatupang, untuk selatan itu ada Depok, timur itu Sungai Ciliwung, dan barat yaitu Sungai Krukut. Jagakarsa sendiri memiliki 6 kelurahan, yaitu Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jagakarsa, Ciganjur, Srengseng Sawah, dan Cipeda. Untuk perbandingan jarak dari site ke Stasiun Lenteng Agung adalah 5,4 kilo, site ke Universitas Indonesia yaitu 4,5 km, dan site ke pintu tol Depok Antasari yaitu 1,5 km, dan site ke Kebun Binatang Ragunan yaitu 10 km. Untuk analisa mesosite tersebut itu terletak di Kelurahan Cipeda. Cipeda merupakan salah satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Jagakarsa. Memiliki 6 RT dan 62 RW serta merupakan kelurahan paling selatan di Jagakarsa serta berbatasan dengan Depok. Untuk batas wilayahnya yaitu utara Jalan Brigif dan Jalan WR Sila. Untuk batasan selatan yaitu Jalan Pipa Gas dan Jalan MKV 1. Untuk timur yaitu adalah saluran Tanah Baru, dan barat adalah Sungai Krukut. Untuk luas wilayah Kelurahan Cipeda yaitu 397,5 hektar. Untuk jumlah penduduknya adalah 31.512 jiwa pada tahun 2011. Untuk objek wisata itu ada Matoa National Golf Course, pemancingan BBI perikanan indah. Untuk kulinernya ada Warung Betawi Haji Manin, spot makanan Pertigaan Ujung M20, bakso raksasa SMP Negeri 131 Jakarta, warung makan Tegal Kampus APP, soto Betawi, dan soto mie Albani. Untuk perbandingan jarak site-nya yaitu site ke Matoa National Golf Course yaitu 1,5 km, site ke Swalayan Fortuna yaitu 0,23 km, site ke Pasar Timbul yaitu 0,24 km, site ke Polsek Jagakarsa 0,95 km, site ke kantor Kelurahan Cipeda 1 km, site ke Rumah Sakit Umum Andika yaitu 2,2 km. Untuk analisa mikro, site berada di Jalan Aslih. Batas wilayah utara yaitu Masjid Jami Asyakirin, selatan Ruko Jalan Asih MKV, timur Mie Ayam Donoloyo, barat yaitu Gado-Gado Ibu Nur. Ini A, ini B, ini C, ini D untuk view-nya. Dan untuk di sini ada legend tersebut ada legend jalan, itu jalan dari arah Cilanda, ini arah Cilanda, terus di sini ada arah Cinere, di sini ada arah Depok, dan untuk ini sumber kebisingan itu ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini itu di jalan-jalan jalan raya. Terus ada sirkulasi matahari, lalu ada sirkulasi angin. Terus di sini ada titik merah itu adalah tiang listrik, dan yang titik merah terus ada lingkaran titik-titiknya yaitu tiang listrik dan lampu PJU. Di sini terdapat gardu PLN juga.
Untuk pohon existing yaitu yang bulatan warna hijau-hijau. Lokasi set berada di Jalan Aslih Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk regulasinya, lokasi berada di Jalan Aslih Cipedak, Jakarta Selatan. Zona perkantoran, luas bangunan adalah 5.000 meter persegi, ukurannya 50 kali 100 meter, KDB adalah 50% dan didapatkan 2.500 meter persegi, dan KLP 1,5 dan didapatkan 7.500 meter persegi, dan KTH-nya adalah 45%. Untuk akses pencapaian ke site bisa menggunakan komuter lain, yaitu turun dari stasiun Lenteng Agung lalu dilanjut dengan ojek online sekitar 17 menit, dan bisa juga diakses dengan Transjakarta jurusan Srengseng Sawah Lenteng Agung selama 45 menit dan dilanjutkan dengan berjalan kaki 1,5 km. Untuk pencapaian dari tol Depok Antasari juga bisa sekitar 5 menit. Dan untuk analisa matahari, hasil analisa sisi barat site adalah sisi terpapar dengan intensitas matahari yang paling tinggi, matahari siang sampai sore. Sisi timur adalah sisi yang terpapar dengan intensitas matahari sedang, matahari pagi. Untuk tanggapannya adalah area yang membutuhkan tingkat intensitas matahari yang tinggi akan diletakkan pada sisi bagian barat. Area yang membutuhkan tingkat intensitas matahari yang sedang akan diletakkan pada sisi bagian timur. Area yang terpapar sinar matahari secara intensif akan diberikan sun shading agar mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Untuk analisa vegetasi, hasilnya yaitu vegetasi terlihat terkonsentrasi di Jalan Aslih, sedangkan di sisi Jalan Mohkafi hanya terdapat sedikit vegetasi yang sudah ada, terlihat tidak beraturan. Penanamannya tidak beraturan. Vegetasi yang ada di lingkungan ini adalah pohon, sedangkan taman atau ruang terbuka hijau hampir tidak ada. Tanggapan atau solusi di sini penanaman vegetasi akan diatur ulang dengan perencanaan. Sisi-sisi yang terpapar matahari khususnya di sisi barat akan ditambah vegetasi sebagai barir alami. Untuk analisa kebisingan di sini untuk warna merah yaitu tingkat kebisingan tinggi, untuk warna biru kebisingan sedang, dan kebisingan rendah untuk warna hijau. Hasil analisa tingkat kebisingan tinggi bersumber di Jalan MKV dan Jalan Aslih. Juga terdapat pertigaan yang menghubungkan dua jalan ini. Tingkat kebisingan sedang bersumber di gang penghubung Jalan Aslih dengan Jalan Asyakirin. Tingkat kebisingan rendah bersumber di perumahan atau ruko di sisi utara site. Sisi yang terpapar tingkat kebisingan tinggi dan sedang dapat ditanami vegetasi dan peninggian tanah. Pengganti pagar konvensional sebagai barir alami suara serta pembuatan kolam yang diharapkan dapat memudarkan suara. Untuk analisa view di sini analisanya site memiliki view utara selatan yang menarik dibandingkan dengan view timur dan barat. View-nya itu yaitu adalah rumpunan rumah-rumah warga. Dan untuk tanggapan solusinya, view akan lebih fokus menghadap utara dan selatan. Untuk analisa angin, hasil analisa angin laut bertiup dari arah selatan utara maupun sebaliknya. Terdapat juga angin yang arahnya tidak menentu. Untuk tanggapannya adalah angin laut akan dimaksimalkan pemanfaatannya dengan mendesain bukaan utara selatan sehingga sirkulasi dapat di dalam akan sangat baik. Jadi bangunannya bikin memanjang
Terus akan dibuat pula bukaan timur barat untuk memaksimalkan sirkulasi udara di dalam bangunan. Untuk analisa kontur di sini hasil analisa kontur tanah meninggi setiap 1 meter ke arah timur jalan MKV ke arah timur. Tanggapan atau solusi lahan sisi timur akan diutamakan sebagai area lobi dan parkir karena ketinggiannya yang sama dengan jalan MKV. Terus bangunan akan didesain seperti rumah panggung, lantai tidak menyentuh tanah agar pembentukan ruang-ruang lebih efisien dan tidak terpengaruh terhadap kontur tanah yang menurun. Lahan sisi barat akan diutamakan sebagai area lapangan, olahraga dan kolam renang karena memiliki view yang tidak terhalang berkat kontur yang menurun. Ini adalah hasil sketsa kontur. Ini arah ke jalan asli. Ini jalan asli arah ke MKV. Untuk analisa SWOT, untuk kekuatan di sini adalah mudah diakses dengan kendaraan umum maupun pribadi, berada di kawasan yang tidak terlalu padat, memiliki view yang menarik, dekat dengan pusat kebutuhan sehari-hari, pasar atau minimarket, dekat dengan Polsek Jagakarsa, dekat dengan Tol Depok Antasari. Untuk peluang itu lokasi yang tidak terlalu padat, sangat cocok untuk pusat pendidikan dan pelatihan, jauh dari pusat kota sehingga peserta tidak terganggu selama masa pelatihan. Untuk kelemahannya, kurangnya ruang terbuka hijau di sekitar site, sirkulasi pejalan kaki serta bagi penyandang disabilitas masih sangat kurang untuk area di sekitar site. Hampir tidak ada trotoar di sepanjang jalan asli, terutama warung dan pangkalan ojek. Tertutup oleh warung dan pangkalan ojek. Meskipun mudah diakses dengan kendaraan umum, lokasi site jauh dari moda transportasi massal KRL sehingga memerlukan transportasi poin bagi pengguna yang menggunakan kendaraan umum. Dari stasiun Lenteng Agung memiliki mode transportasi mikrolet D83 relasi Srengseng Sawah Lenteng Agung. Dari halte Srengseng Sawah berikutnya pengunjung dapat berjalan kaki sejauh 1,5 km untuk mencapainya. Untuk ancamannya, daya saing lokasi dinilai kurang karena berada di luar pusat kota serta hampir tidak ada ruang terbuka hijau di sekitar lokasi. Ini adalah gubahan masanya. Jadi pintu masuk itu dari jalan MKV. Terus di sini ada parkiran. Di sini ada gedung 4 lantai, yaitu yang terdiri dari ballroom, ruang serbaguna, balai diklat, dan kantor atau administrasi. Di sini akan dibangun ruang publik, dan di sini adalah asrama yang berdekatan dengan balai diklat. Di sini adalah yang warna hijau adalah back of the house, dan ke belakang lagi ada lapangan olahraga dan kolam renang. Ini adalah tampak atasnya. Bangunan dibikin sedikit miring karena matahari berasal dari sini agar kita dapat, lalu dari barat kita tertutup oleh asrama, yang asrama kalau sore belum terlalu digunakan dan tidak menyebabkan panas. Dan di sini adalah ruang publik, sini adalah back of the house, dan sini adalah parkiran. Ini sirkulasi masuk, untuk sirkulasi jalan keluar. Dan di sini ada video untuk gubahan massa.
Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.